Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita coba kupas tuntas soal ekonomi media digital dan hiburan. Kita pakai bahan dari Dr. Ridwan di Universitas Jana Badra nih. Misi kita hari ini membongkar lah ya, gimana sih perputaran uang di balik streaming, game, sama iklan online yang Anda lihat tiap hari itu. Terutama soal perebutan perhatian dan data Anda. Siap ya? Kita bakal lihat nih kenapa industri game itu bisa, wah gede banget. Lebih besar dari film sama musik digabung. Terus gimana caranya konten yang kelihatannya gratis malah bisa hasilin triliunan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, perubahan paling awal dan jelas banget itu kan cara Anda nonton dan dengerin sesuatu sekarang. Udah jarang ya nunggu jadwal TV atau beli kaset fisik gitu. Semuanya pindah ke layanan on demand lewat internet. Maunya instan, kapan aja, di mana aja bisa akses. Jadi, ya streaming video sama musik itu yang jadi primadona sekarang. Betul sekali. Dan ini bukan cuma soal pindah tempat nonton ya. Ini benar-benar merombak total struktur ekonominya. Muncul pemain baru, cara bisnis baru, semua pusatnya ya di konten digital sama data. Ada dua model bisnis utama nih yang jalan. Pertama, langganan. Kayak Netflix gitu kan. Ini kasih pendapatan yang stabil buat mereka. Tapi, ya itu, mereka harus terus-terusan bikin konten original yang mahal, biar Anda nggak berhenti langganan. Terus yang kedua, model berbasis iklan, kayak YouTube misalnya. Buat Anda gratis, tapi mereka dapat duitnya dari jumlah pengguna yang banyak banget dan iklan yang ditargetin ke Anda. Nah, yang menarik, dua-duanya, mau langganan atau iklan, ujung-ujungnya sangat bergantung pada satu hal penting. Ngertiin apa yang Anda suka. Lewat apa? Ya, lewat data. Tapi ini beneran cuma nebak kesukaan kita atau ada agenda lain ya? Rasanya kok algoritmanya itu dirancang bukan cuma buat nebak, tapi buat bikin kita nonton selama mungkin di platform mereka, ya nggak sih? Soalnya waktu kita itu kan sumber duit mereka. Jadi filter bubble itu mungkin cuma efek samping aja dari tujuan bisnis utamanya. Tepat sekali cara pandang yang bagus itu. Algoritma memang dioptimalkan untuk engagement, untuk waktu tonton, ditambah lagi ada yang namanya efek jaringan. Semakin banyak orang pakai satu platform, platform itu jadi makin berharga, makin menarik buat pengguna baru, juga buat pengiklan tentunya. Ini yang bikin pemain besar kayak Netflix atau Disney Plus itu makin kokoh, makin susah disaingi. Mereka pun strateginya beda-beda. Netflix ngejar volume produksi original yang banyak. Kalau Disney Plus lebih ngandelin kekuatan franchise besar mereka kayak Marvel atau Star Wars gitu kan. Tapi intinya sama. Di balik layar, pengelolaan data Anda itu jadi kunci mutlak. Buat personalisasi tontonan, buat rekomendasi, bahkan buat mutusin mau investasi miliaran dolar bikin konten apa. Data itu ya bahan bakarnya lah. Nah, ngomongin soal skala nih, saya baca di materi Dr. Ridwan ini, disebutin kalau industri game online itu nilainya udah ngalahin gabungan film sama musik global. Itu kan, wah gede banget ya skalanya. Kok bisa gitu ya? Yah, gede banget memang. Salah satu kuncinya itu ada di model bisnis free-to-play. Gamenya bisa diunduh, bisa dimainin gratis. Ini cara yang efektif banget buat narik jutaan, bahkan miliaran pemain. Terus duitnya dari mana dong kalau gratis? Nah, itu dia. Uangnya datang dari microtransactions. Pembelian kecil-kecil di dalam game. Biasanya sih cuma sebagian kecil pemain aja yang belanja banyak, yang sering disebut wheels itu. Mereka beli item kosmetik, atau kemudahan main, atau fitur-fitur ekstra lainnya. Tapi ini juga jadi tantangan besar buat developernya. Gimana caranya dapat untung dari whales ini tanpa bikin pemain yang nggak bayar jadi kesel atau merasa nggak adil. Batasnya tipis banget itu. Komunitas pemain biasanya kritis soal ini. Oh, jadi udah bukan cuma jualan game utuhnya lagi ya, tapi lebih ke jualan pengalaman atau mungkin status di dalam game itu sendiri. Termasuk juga kadang ada ekonomi jual beli item antar pemain gitu kan? Persis. Udah jadi ekosistem sendiri di dalam game. Dan jangan lupa juga, e-sports. Ini udah bukan sekedar main game kompetitif biasa. Udah jadi industri miliaran dolar sendiri. Ada sponsor gede, hak siar TV atau streaming, penjualan tiket event, merchandise, wah banyak banget sumber duitnya. Profesi baru juga muncul kan, kayak pelatih e-sports, analis pertandingan. Jadi, dari streaming,
game, semua makin nyambung, dan basisnya ya interaksi digital. Interaksi itu juga yang jadi kunci di pemasaran digital modern ya. Beda banget sama iklan di koran atau TV zaman dulu. Sekarang kan lebih kayak dialog, terus hasilnya bisa langsung diukur. Contohnya jelas banget lah ya, iklan trailer film yang tiba-tiba muncul pas Anda lagi nonton YouTube. Itu kan pasti ditargetin banget berdasarkan apa yang biasa Anda tonton. Atau influencer game favorit Anda tiba-tiba promosiin game baru. Iya, betul. Dan di belakang layar itu ada teknologi yang canggih. Salah satunya programmatic advertising. Gampangnya, bayangin aja kayak ada lelang iklan super cepat yang terjadi otomatis tiap kali Anda buka aplikasi atau website. Data tentang Anda, idealnya sih anonim ya, dipakai buat nentuin iklan mana nih yang paling pas dan paling mahal mau bayar untuk tampil di layar Anda saat itu juga. Tapi ya, ini lagi-lagi nunjukin semuanya itu sangat-sangat bergantung pada data perilaku Anda. Jadi balik lagi ke data ya intinya. Platform butuh data kita buat rekomendasi konten, buat nargeting iklan, bahkan buat nentuin arah bisnis mereka ke depan. Ini pasti ada singgungannya dong sama isu privasi. Apalagi sekarang ada aturan kayak UU PDP di Indonesia. Gimana tuh ngeimbanginnya? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Selalu ada tarik-menarik antara dorongan inovasi teknologi sama kebutuhan melindungi hak privasi Anda sebagai pengguna. Keseimbangan ini krusial banget, karena data ini kan ibaratnya bahan bakar utama yang gerakin seluruh mesin ekonomi digital ini, dari media, game, sampai pemasaran. Jadi, ngelola data secara etis, transparan, itu jadi kunci buat jaga kepercayaan Anda. Tanpa itu ya susah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya, kelihatan banget ada hubungan saling menguntungkan yang kuat. Streaming, game, pemasaran digital itu saling memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkaran ekonomi raksasa yang terus tumbuh, dan semuanya digerakkan oleh data dan ya, perhatian kita sebagai pengguna. Betul. Jadi, memahami cara kerja ekonomi digital ini penting banget. Apalagi kalau Anda, terutama generasi muda, tertarik buat berkarir di bidang ini. Mau jadi kreator konten, developer game, analis data, pemasar digital, industri ini contoh nyata gimana pasar itu bisa beradaptasi cepat banget sama perubahan teknologi. Kuncinya ke depan yaitu, inovasi harus jalan bareng sama etika dan transparansi soal penggunaan data. Oke, sip. Itulah kupas tuntas kita soal ekonomi media digital dan hiburan berdasarkan materi dari Dr. Ridwan. Semoga ini bisa kasih Anda gambaran yang lebih jernih ya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar semua layanan digital yang kita pakai sehari-hari. Tiap interaksi digital Anda dalam membentuk roda ekonomi di masa depan. Itu mungkin yang menarik buat dipikirkan.